Selamat datang kembali. Oke, hari ini kita coba gali lebih dalam lagi nih salah satu prinsip dari buku The 48 Laws of Power. Buku yang selalu menarik ya, iya kan? Nah, kali ini fokus kita ke hukum ketiga. Sembunyikan niat Anda. Kita sering dengar soal ini. Tapi, gimana sih orang bisa sebegitu ahlinya nyembunyiin tujuan asli mereka? Itu pertanyaan bagus. Dan sumber ini, kutipan yang kita punya ini, langsung nunjukin satu hal yang mungkin agak berlawanan sama intuisi kita. Oh ya, gimana tuh? Dikatakan kalau penyamaran atau trik yang paling jitu itu justru seringkali yang paling biasa aja. Yang nggak heboh. Bukan yang wah gitu ya, malah yang Datar. betul. Justru kesederhanaan yang familiar itu yang bikin targetnya istilahnya lengah. Merasa aman, nggak curiga. Itu inti kekuatannya menurut kutipan ini. Oke. Nah, contoh di sumber ini, wah ini menarik banget. Kisah Tuan Sam Gizil di Chicago tahun 1910-an gitu ya. Iya, pengusaha yang udah semi pensiun. Terus ketemu sama Joseph Yellow Kid Whale, penipu legendaris ini. Nah, si Weil ini datang, pura-puranya mau beli apartemen punya Gizil kan? Iya, tawarannya kelihatan lugas banget. Tapi disinilah, mulainya permainan. Gimana tuh cara dia nawarinnya? Dia nawarin $8.000 tunai. Zaman segitu, itu gede banget loh. Mungkin kalau sekarang ya 150.000 gitu kali ya. Wow, tunai lagi. Nah, tapi ada tapinya. Dia bilang dia butuh beberapa hari karena ada, ini dia, kesepakatan besar lain yang lagi jalan. Aha, jadi ada umpan misteriusnya gitu ya? Persis. Tawaran tunai yang gede ditambah sedikit tanda tanya soal kesepakatan lain itu dirancang buat mancing rasa ingin tahu. Dan kena ya umpannya. Si Gizil ini kan udah pensiun, tapi jiwa bisnisnya kayaknya masih gatel gitu ya? Iya banget. Sumber ini nunjukin gimana rasa penasaran Gizil itu jadi kailnya. Dia mulai mikir, kok bisa orang ini punya duit sebanyak itu? Dari mana jalannya, gitu kan? Nah, dan Will seolah nggak ngasih umpan terang-terangan. Dia biarin Gizil yang, mikir sendiri. Menariknya lagi, kedok yang dipilih Well itu transaksi properti. Hal yang biasa banget kan? Itu dia poin pentingnya. Aktivitas bisnis normal, nggak aneh, nggak mengancam. Sumber ini bilang, ini kuncinya. Penipu terbaik pakai kedok yang hambar, nggak menarik perhatian, nggak lebay gitu ya. Justru itu. Kalau terlalu dramatis, orang malah curiga kan? Well justru bikin Gizil yang ngejar-ngejar informasi, bukan dia yang nawarin. Oh iya bener juga. Dia sengaja bikin Gizil makin penasaran dengan pura-pura nggak mau cerita soal kesepakatan besar itu kan? Pura-pura ragu gitu? Makin Gizil desak, makin dia kayak, aduh rahasia nih. Ironisnya, itu malah bikin Gizil tambah yakin ada sesuatu yang, wah gitu. Betul. Akhirnya kan, setelah didesak, diminta janji jaga rahasia, baru deh si Weil bocorin cerita rekaannya. Jadi kalau kita sambungin ke hukum ketiga ini, intinya bukan cuma bohong ya berarti? Bukan sekedar bohong. Ini lebih ke seni, mengalihkan perhatian. Niat asli Weil kan mau nipu Gizil. Iya. Tapi itu tersamar rapi banget. Karena fokus Gizil udah pindah. Pikirannya udah kerasa penasaran sama potensi untung dari kesepakatan rahasia si Weil. Jadi transaksi properti itu cuma ya asapnya aja gitu ya, panggungnya doang. Tepat sekali. Panggung buat drama utamanya. Oke, jadi pelajaran buat kita nih para pendengar. Sumber ini kayaknya ngingetin kita buat lebih waspada ya, bahwa yang kelihatan biasa aja di permukaan, belum tentu itu niat sebenarnya. Kemampuan tampil normal sambil nyembunyiin agenda itu bisa jadi senjata kuat ya. Betul. Tapi ini bukan berarti kita jadi harus curigaan terus sama semua orang ya. Ini lebih ke pengingat aja, buat lebih jeli. Iya, jeli membaca situasi. Nah, ini juga jadi, pertanyaan menarik buat Anda renungkan kan? Di satu sisi, kita perlu waspada sama fasad yang biasa aja itu. Tapi di sisi lain, kalau curiga berlebihan juga nggak bagus. Bisa rusak hubungan, jadi paranoid. Benar-benar. Jadi dilema juga ya? Iya. Jadi pertanyaannya mungkin gimana caranya kita bisa ngasah kepekaan buat baca situasi, baca orang, ngenalin taktik pengalihan perhatian kayak Well tadi, tanpa harus jadi sinis atau kehilangan kepercayaan sama sekali. Nah, itu dia. Tantangan keseimbangan yang, menarik buat dipikirkan lebih lanjut.